Halo, selamat sore kawan-kawan semuanya. Hari ini saya akan mencoba untuk membuatkan tutorial bagaimana cara mengoperasikan extraordinary CBT, di mana ada beberapa kawan sahabat yang diminta untuk menjelaskan bagaimana operasional dari CBT ini. Oke, langsung ini yang pertama adalah halaman login siswanya ya. Halaman login siswa nanti seperti ini, ada nomor ujian dan password. Nah, ini ada defaultnya. Terus kemudian untuk halaman backendnya, halaman untuk adminnya di sini adalah seperti ini. Ada beberapa menu dashboardnya ya, ada menu utama, ada menu ujian dan seterusnya sampai menu pengolahannya. Nah, di sini saya tidak akan memberikan banyak, ini hanya review-review aja. Yang pertama adalah mengenai informasi instansi. Di sini silakan untuk yang sudah membuatnya silakan dicek di sini, diisi sesuai dengan nama sekolahnya. Kemudian di bagian sini adalah logo instansinya, silakan dipilih logo instansinya. Terus kemudian di bagian bawah sini adalah header instansinya yang nantinya ada seperti ini ya. Ini bisa muncul nanti di soal atau di berita acara ataupun kartu. Oke, langsung aja yang pertama mengenai data master. Ini yang paling utama di bagian sini. Ini adalah data masternya, ada peserta, grup peserta, jurusan, mapel, user, agama ya. Dari sekian sub menu ini yang perlu diperhatikan adalah peserta, grup peserta. Nah, ini wajib dan ada beberapa yang nanti harus diikuti. Oke, untuk peserta sendiri di sini bisa ditambahkan secara manual sama peserta. Di sini bisa ditambahkan secara manual, diketik di sini jurusannya apa. Nah, sebelum ke jurusan ini, sebelum mengisi ini baiknya kalau ada jurusan ya, misalnya untuk sekolah-sekolah SMA atau SMK. Kalau SMP mungkin umum aja nggak apa-apa, seperti itu. Terus kemudian agamanya apa, terus statusnya, karena kalau yang agama sama jurusan ini kalau nanti tidak sesuai dengan jadwal ujian, nah dia akan tidak muncul nih jadwal ujiannya gitu. Oke, langsung ini yang apa namanya, secara manual input satu-satu. Kalau siswanya banyak ya pusing nih. Oke, lanjut aja. Untuk yang berikutnya adalah import datanya. Ini diimport kalau sudah punya datanya dalam bentuk Excel, nanti diimport di halaman ini. Di sini ada halaman download format, bisa di download formatnya seperti apa. Nah, saya udah bantuin contoh di sini. Yang perlu diperhatikan adalah sesi, nomor ujian wajib ada, nama, passwordnya, jurusan, kode. Ini jurusannya sama dengan, harus sama dengan yang di sini ya jurusannya. Nah, kodenya ini, diambilkan kode ini. Terus kemudian agama. Nah, ini agama wajib karena nanti ini yang hubungannya sama mata pelajaran yang basisnya agama gitu ya. Agamanya ini sesuai dengan yang ada di sini nih, agama. Nah, Islam, Protestan, Hindu dan seterusnya. Nah, ini sesuaikan aja yang depan kodenya yang ditulis ya. Nih. Nah, ini semua kelas digabung jadi satu di sini ya. Kalau ada beberapa kelas nanti akan dibedakan di grup-grup tertentu. Oke, lanjut aja langsung ya. Kita import data pesertanya, import, terus kemudian kita ambil. Import peserta. Kalau sudah ada formatnya di mana diupload. Oke, upload sudah berhasil. Dan cek data peserta. Nah, di sini ada data pesertanya. Oke ya, langkah pertama untuk peserta sudah masuk, diimport sudah oke, sesuai. Kemudian kita buat grup pesertanya. Nah, ini bisa ditambahkan secara manual, misalnya grupnya misalnya apa ya, kelas misalnya, kelas 8 misalnya, simpan. Nah, di sini kelas 8. Nah, yang paling penting di sini dari grup ini adalah siapakah anggota grup ini. Misalnya di sini nanti saya buat lagi ya contoh kelas 9. Gitu. Nah, atau bisa juga nanti di sini dikelompokkan kelas 9 apa, misalnya ditambah lagi di sini kelas 8 misalnya, kelas 8
kelas 8A misalnya. Nah ini parentnya A, ini masuknya kelas 8 misalnya di sini kan. Seperti ini juga bisa. Nah di sini. Nah untuk anggota sendiri ini adalah siapa yang ada di anggota kelas 8. Misalnya di sini saya punya data yang tadi misalnya kelas 8 gitu ya. Misalnya ini saya anggap kelas 8, kelas 9 dan seterusnya. Nah di sini kelas 8 kita import datanya. Nah di sini kita tentukan grup yang kelas 8 siapa. Kalau misalnya kita ketikkan satu-satu ya capek juga kalau banyak. Kita baiknya diimport aja datanya. Import. Nah di sini sudah disediakan formatnya, tinggal download. Nah, saya bantu di sini contohkan. Nah di sini adalah contohnya ya. Contohnya ada nomor urut ini sama nomor ujian. Nah, dari sebelumnya peserta ini yang kelas 8 siapa aja gitu, dan nanti bisa dipisahkan dulu. Nah, di sini ya. Saya misal nomor ujian 44 dan 55 dan seterusnya. Langsung aja coba ini saya import. Datanya diambil misalnya di sini kelas 8A misalnya. Upload. Nah, di sini kelas 8 ini adalah 8A. Petruk, Dagong dan seterusnya. Nah, ini kalau kelas 8A ya. Bisa juga di sini kalau misalnya di sini ada parentnya, ada anakannya di situ misalnya 8A, bisa juga ditaruh di sini 8A gitu. Ditaruh di sini kelas 8A. Nah, gitu. Udah selesai kelas 8. Ini ada datanya ya, kelas 8A. Oke, lanjut. Nah, itu cara untuk menambahkan grup. Jadi intinya siswa itu harus masuk di grup ini gitu. Harus masuk di grup ini. Jika nanti ujiannya menggunakan grup. Oke ya. Ini grup peserta. Terus kemudian apalagi ya, ini jurusan. Oh, mapel ini jenis mapel. Oke, langsung aja nih mapel ya. Mapel saya contohkan aja. Mapel juga bisa diimpor di sini. Kalau mapelnya banyak gitu, ngetik satu-satu juga repot. Nah, ini saya coba ngetikkan satu aja, saya belum punya template-nya. Sini misalnya IPA gitu. Nah, di sini yang paling penting adalah kode. Kode ini baiknya jangan ada spasi atau jangan terlalu panjang. Ini cuma buat inisial aja, misalnya di sini IPA gitu. Atau mungkin di belakang semester 1, semester 2 dan seterusnya. Bisa juga seperti itu. Nah, yang paling penting di sini tim pengoreksinya, siapa yang ngoreksi gitu. Ini akan muncul berdasarkan user yang didaftarkan. Gitu ya. Ini kebetulan defaultnya adalah administrator. Nah, terus kemudian mapel ini termasuk mapel agama atau mapel khusus. Dia biasanya di sini akan dibedakan waktu dia misalnya nih kelas 8 dia ada 10 anak, kemudian dari 10 anak itu dia memiliki agama yang berbeda gitu. Makanya ketika diupload soal agama yang berbeda, makanya si A ini tidak akan mendapatkan soalnya agama B misalnya. Misalnya si A agamanya Islam, B agamanya Kristen gitu. Nah, satu siswa itu hanya sesuai dengan agama aja untuk soal yang keluarnya kayak gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah seperti itu. Kalau IPA ini adalah mapel umum misalnya, ya udah ini aja disimpan. Nah, itu ya. Udah, mapel udah, user ini bisa ditambahkan manual nggak apa-apa. Ini disesuaikan aja. Terus kemudian agama, nah kalau agama ini udah sesuai dengan sesuai dengan defaultnya seperti ini, nggak bisa ditambah atau nggak bisa dihapus. Ya, nah lanjut berikutnya ini mengenai ujian. Nah, di menu ujian ini belum ya, masih ada di menu utama. Ini yang berikutnya adalah soal. Nah, di soal ini bisa ditambahkan secara manual atau diimpor gitu ya. Oke, lanjut next video aja ya biar nggak terlalu panjang.